Serapan informasimu hari ini akan ditemenin sama narasi pagi bersama Satya Adi. Ada aturan baru nih buat penumpang KRL. Kemudian Anies Baswedan mengajukan banding atas gugatan banjir. Dan Pertamina ngeluh harga minyak tinggi. Ada juga update dari kelangkaan minyak goreng. Dan koruptor ada yang didiskon hukumannya lagi nih. Siapa ya? Yuk, simak aja selengkapnya. Ada kabar penting buat anchor alias anak kereta nih. Mulai sekarang, naik KRL nggak perlu social distancing lagi. Aturan terbaru ini merujuk pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 25 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi COVID-19. Nah, buat KRL perjalanan antar daerah Jabodetabek yang tadinya berkapasitas 45%, sekarang naik jadi 60%. Tempat duduk dalam KRL juga sudah bisa diisi penuh. Selain itu, untuk kamu yang pengen bawa adikmu atau orang tua yang ingin membawa anak di bawah 6 tahun pun sudah diizinkan. Dengan ketentuan wajib didampingi orang tua ya. Untuk perjalanan kereta jarak jauh juga udah nggak perlu lagi pakai tes PCR atau antigen. Kecuali buat orang yang belum vaksin dosis lengkap, serta kelompok orang yang tak bisa divaksin dengan alasan medis. Kalau kamu merasa satu dari dua kelompok itu, kamu harus menunjukkan hasil negatif tes PCR dalam waktu 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Oh iya, kalau kamu tidak bisa divaksin karena alasan medis tadi, kamu juga perlu menyertakan surat keterangan dari pemerintah yang menyatakan bahwa kamu belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Selain sarana transportasi, pelonggaran protokol pandemi masih ada lagi nih guys. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 sudah mengatur daerah dengan PPKM level 2 yang berlaku hingga 14 Maret 2022 mendatang. Kantor non-esensial dengan pegawai sudah divaksin bisa work from office dengan kapasitas maksimal 75%. Yang kangen nge-mall, kapasitas mall sekarang maksimal 75% dan beroperasi sampai pukul 9 malam ya. Anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua, dan yang berusia 6 hingga 12 tahun harus menunjukkan bukti vaksin lengkap. Lalu tempat ibadah boleh diisi dengan kapasitas maksimal 75%, dan resepsi pernikahan diperbolehkan maksimal 50%. Dan kamu juga pasti sudah dengar ya, kalau aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri secara bertahap udah mulai dikurangi. Tergantung kondisi tiap daerah, bahkan di Bali sudah nggak perlu karantina lagi. Makin hari makin longgar nih protokol kesehatannya. Tapi tetap lakukan prokes masing-masing ya. Jangan lengah, biar nggak kumat nih pandeminya. Masih ingat kan, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum mengeruk Kali Mampang setelah digugat warga korban banjir. Nah, Pak Anies nggak terima dengan putusan pengadilan itu. Ia pun mengajukan banding. Permohonan banding itu tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta. Banding dilayangkan Anies pada 8 Maret 2022. Menurut Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana, alasan banding itu karena pertimbangan majelis hakim kurang cermat. Putusan majelis hakim yang diketuk pada 15 Februari 2022 lalu itu menghukum Anies untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas hingga ke wilayah Pondok Jaya. Tak hanya itu, Anies juga harus membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Anies digugat oleh 7 warga korban banjir Kali Mampang dalam perkara nomor 205-G-TF-2021-PTUN.JKT. Ketujuh penggugat tersebut adalah Tri Andarsanti Pursita, Jani Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yesneli Suryadi D, Shanti Widianti, Firsa Syafaat Sasmita Wijaya, dan Indra. Keputusan Anies ini pun dikritik sejumlah pihak. Penggugat kecewa dan menyebut Anies tak empati pada korban banjir dan seolah lupa akan tugasnya sebagai gubernur. Lalu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan Anies tak peka terhadap persoalan masyarakat.
Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan bahwa momentum banjir Kali Mampang ini harusnya jadi momentum bagi Anies untuk menuntaskan janjinya mengatasi permasalahan banjir Jakarta. Kalau gugatannya menang, jadi bersihin Kali Mampang nggak nih ntar? Pertamina mulai lelah nih. Katanya, lonjakan harga minyak dunia yang terus merangkak imbas perang bikin kantong subsidi BBM menipis. Hal ini diungkapkan oleh PJS Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Irto Ginting. Dengan kondisi harga minyak dunia yang tengah melambung ini, tentu bikin kita ketar-ketir harga BBM bakal naik ya. Ekonom UGM Fahmi Radi menyarankan agar pemerintah jangan dulu menaikkan harga BBM dengan pangsa pasar terbesar, yakni Pertalite dan Pertamax dalam 1 bulan ini. Sejauh ini sih Pertamina mengatakan pihaknya belum akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain warga plus 62, warga Amerika Serikat juga lagi pusing nih. Pada Selasa 8 Maret 2022 lalu, Presiden Joe Biden menandatangani Executive Order melarang impor minyak dan gas Rusia. Seperti yang diperkirakan, harga bensin jadi meroket ke level tertinggi sejak 2008. Per galonnya atau sekitar 3 liter mencapai $4 Amerika Serikat atau sekitar Rp57.000. Di California bahkan menyentuh lebih dari $5 Amerika Serikat atau lebih dari Rp71.000. For your information, harga bensin pada naik karena Rusia adalah salah satu pengekspor utama minyak dunia. Pasar paling besarnya adalah Eropa dan Asia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina dan kena sanksi bertubi-tubi, harga minyak dunia telah naik hingga 30%. Tuh kan, dampak perang tuh luas banget. Kita yang nggak berada di daerah konflik aja kena imbasnya. Semoga deh ya, harga BBM subsidi nggak naik. Masalah minyak goreng nggak kelar-kelar. Lagi-lagi Kementerian Perdagangan menuding ada pihak yang memainkan harga dan menimbun minyak goreng. Meski persoalan minyak goreng ini berlarut-larut, Kementerian Perdagangan mengklaim bahwa sesungguhnya pasokan minyak goreng telah cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Yang pertama, minyak goreng ini nggak langka, tersedia. Hanya permasalahannya yang dituntut masyarakat yang langka itu mana yang 14.000, mana yang 13.000, mana yang 11.500. Kalau harga tinggi banyak, kan? Sampai di mana-mana Pak kalau harga tinggi. Bapak datang ke pasar manapun kalau harga tinggi ada pasti. Nah, terkait dengan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat, Oke Nurwan menyebut kalau ada pihak yang mempermainkan sehingga memicu gangguan pasokan. Secara prinsip, minyak goreng saat ini yang beredar adalah minyak goreng yang saat ini sudah minyak goreng dikategorikan harusnya minyak goreng murah. Tapi ada yang mempermainkan kan gitu. Baik dari alirannya maupun dari harganya. Ini bukan kali pertama Kementerian Perdagangan melontarkan tudingan terkait pemicu masalah minyak goreng. Sebelumnya, bahkan disebut salah satu persoalannya adalah adanya penimbunan dan panic buying oleh warga. Terbaru, Menteri Perdagangan juga mengecam adanya para spekulan yang mempermainkan harga untuk meraih keuntungan lebih besar. Saya ingatkan kepada spekulan-spekulan tersebut, terutama distributor 1 dan distributor 2, Anda akan berhadapan dengan hukum ketika berspekulasi seperti itu. Saya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan saya akan memastikan tindakan Anda itu adalah melawan hukum sesuai dengan undang-undang yang sudah saya katakan, dan saya akan menuntut spekulan-spekulan tersebut berdasarkan hukum. Masalahnya udah berbulan-bulan nih Pak, urusan minyak goreng nggak kelar-kelar. Saking putus asanya mau dapetin barang langka itu, sekarang muncul jasa titip alias just tip minyak goreng. Duh, rumit nih. Pasokan minyak goreng diklaim aman, kemudian penyebab kenaikan harga katanya udah dideteksi. Terus kenapa warga masih kesusahan nyari minyak goreng? Lagi-lagi ada diskon hukuman. Kali ini untuk terdakwa kasus korupsi benih lobster Edi Prabowo. Pertimbangannya apa nih Pak Hakim?
Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro mengatakan Edi Prabowo dipenjara 5 tahun dengan denda sebesar 400 juta rupiah. Putusan kasasi ini diputuskan pada 7 Maret 2021 lalu oleh Majelis Kasasi yang terdiri atas Sofyan Sitompul selaku Ketua Majelis, Gazelba Saleh, dan Sininta Yuliansi Sibarani masing-masing selaku anggota. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan majelis hakim. Salah satunya, hakim menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hakim mengatakan keputusan Edi Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Permen KP 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Permen KP 2020 dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Hukuman Edi Prabowo sebelumnya diperberat pada 21 Oktober 2021 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari semula 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Edi kemudian mengajukan kasasi pada 18 Januari 2022. Edi dinilai terbukti menerima suap sebesar 77.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,12 miliar rupiah dan 24,62 miliar rupiah terkait proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih lobster kepada para eksportir. Kemarin ada yang didiskon karena sopan, kemudian ada juga yang karena dibully. Berikutnya karena apa nih? Kalau banyak diskon hukuman kayak gini, kira-kira koruptor bakal jerah nggak ya? Itu tadi 5 menu sarapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa.